warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar teman-teman? Hari ini semoga Kak Rina doakan ya, semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah, selalu dalam kebahagiaan, dan selalu diberikan Allah kesehatan. Amin, Allahumma amin. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah, hari ini Kak Rina akan menyampaikan tentang sesuatu hal, ya, problematika yang biasanya dialami oleh setiap rumah tangga. Baik, apalagi yang belum pernah mengenal suaminya lalu menikah begitu saja dan tidak tahu karakter suaminya. Nah, ketika kita telah menikah, kita tahu semuanya, bahwasanya ternyata pasangan kita tak sebaik yang kita kira. Lantas bagaimana cara menanggapinya? Oke, baik. Judul hari ini yaitu jika pasanganmu tak sebaik yang kamu kira. Bagaimana menanggapinya jika pasanganmu tak sebaik yang kamu kira? Oke, teman-teman, yang patut kita ketahui bahwasanya setiap pasangan tidak ada yang sempurna. Ya, satu sama lain tidak ada yang sempurna. Baik suami maupun istri, tidak ada yang sempurna. Hal itu yang harus kita tanamkan utamanya. Ya, agar kita tidak merasa lebih tinggi daripada pasangan kita. Ya, kita harus sadar bahwasannya ya, kita ini tidak sebaik yang kita rasakan. Padahal kita tidak pernah tahu kebaikan seseorang. Ya, kita tidak pernah tahu kebaikan suami kita, dan suami kita juga tidak pernah tahu kebaikan kita. Walaupun yang harus jadi intinya adalah bahwa kita harus sadar jika kita tidak sempurna, ya. Lantas bagaimana jika pasanganmu tak sebaik yang kamu kira? Di luar nalar dan pemikiran kamu sebelumnya, sebelum nikah? Ya, begini langkahnya. Yang pertama, ikhlaskan diri saling menerima apa adanya. Teman-teman, yang harus kita ketahui saat kita percayakan hidup kita ke jenjang berikutnya, yakni sebuah pernikahan, maka yang harus kita tanamkan pertama adalah kita harus ikhlas. Ya, ikhlas kenapa? Ikhlas menerima bagaimana sikap pasangan kita, bagaimana kondisi pasangan kita, bagaimana kita saat beribadah dengan pasangan kita. Ya, ikhlas ini harus ada di depan. Karena apa? Al-ikhlasu ruhul amal. Ikhlas itu adalah ruhnya suatu pekerjaan. Ya, ruhnya. Gimana kalau suatu pekerjaan tidak ada ikhlas? Maka bagaikan apa? Mayat hidup. Ya, mayat hidup. Ya, karena apa? Bekerja tanpa ikhlas itu sia-sia. Ya, termasuk beribadah tanpa suatu keikhlasan. Rumah tangga ini kan ibadah. Kalau tanpa keikhlasan maka akan sia-sia. Oleh karena itu, hal yang paling diutamakan, yang paling mendasar adalah ikhlas. Harus ridho antara suami dan istri satu sama lain. Untuk yang kedua, yakinkan diri bahwa pasanganmu adalah
jodoh terbaik dari Tuhan untukmu. Ya teman-teman, yakinkan diri bahwa pasanganmu itu adalah jodoh terbaik dari Tuhan yang dikirimkan untukmu, melengkapi ibadahmu, menyempurnakan imanmu. Ya, ketika kita sudah yakin, maka kita lebih mantap untuk beribadah. Dapat menerima beliau dengan sebaik-baiknya. Gimana pun kondisinya, walaupun tak sebaik yang kita kira. Selanjutnya yang ketiga. Sebelumnya, yakinkan diri bahwa pasanganmu adalah jodoh terbaik dari Tuhan. Dan yang ketiga adalah, nilailah pasanganmu. Dari segala macam aspek. Jangan hanya terfokus pada satu aspek. Ya, jangan terfokus pada satu aspek. Kenapa? Karena jika satu aspek aja susah, maksudnya yang tak sempurna, tak sesuai yang kita harapkan, lalu kita sudah marah atau sudah benci kepada pasangan kita, itu salah. Karena kenapa? Karena setiap pasangan itu memiliki kesempurnaan masing-masing, ya, dan memiliki kekurangan masing-masing. Oleh karena itu, menilai itu tidak hanya dalam satu aspek, tetapi dalam segala aspek. Segala macam aspek ini yang harus kita nilai. Ya, karena kenapa? Kalau kita hanya menilai pada satu aspek, berarti kita egois. Kita tidak tahu bagaimana kondisi pasangan kita di aspek-aspek lain. Ternyata pada aspek yang lain dia sangat baik, sedangkan pada satu aspek dia sangat kurang. Misalnya prosentase ibadahnya tak sebaik yang kita kira, tetapi sosialnya dia sangat bagus. Ya, dari situ kita harus tahu, oh ternyata suamiku walaupun kurang di sisi aspek ibadah, tetapi dia punya keunggulan di aspek yang lain. Ya, untuk menyempurnakan aspek yang kurang tadi, bisa berjalan beriringan, berjalan bersama-sama untuk menyempurnakan, untuk saling menyempurnakan. Ya, baik teman-teman. Untuk selanjutnya yang keempat adalah jangan berada di atas. Penting ini ya, jangan pernah merasa berada di atas. Apalagi perempuan. Kembali lagi kepada judul saya sebelumnya, ya, pada tips rumah tangga bahagia, bahwa kita harus tahu kodrat kita, posisi kita harus tahu bahwa perempuan itu wakil dan laki-laki adalah pemimpin. Ya, suami adalah pemimpin dan perempuan itu wakil. Gak bisa apabila wakil itu menjadi posisi pemimpin, ya, sedangkan beliau masih ada gitu loh. Itu tidak bisa. Karena apa? Kodrat laki-laki. Ya, posisi beliau adalah seorang pemimpin yang harus apa? Yang harus dihormati. Jangankan kita merasa di atas. Dan ini pun laki-laki saat tahu bahwa istrinya memiliki kekurangan dan tak sebaik yang dia kira, tidak boleh merasa di atas, tetapi untuk membimbingnya, ya, legowo membimbingnya, menerima dia, mau menuntunnya, seperti itu. Selanjutnya, yang kelima, doakan dia. Doakan dia untuk sesuai. Jika kamu ingin prosentase aspek ibadahnya lebih bagus, maka doakan dia, bukan mengguruinya atau merasa lebih baik dari dirinya. Itu salah. Ya, karena kita rumah tangga tidak bisa hanya berjalan dengan satu kaki.
harus berjalan beriringan, dua kaki harus berjalan bersama-sama, harus beriringan satu sama lain. Gimana cara terampuh? Cara terampuh adalah doa. Libatkan Allah dalam rumah tanggamu. Ya, karena apa? Karena kita mendapatkan iya adalah dari Allah. Dan saat kita mengetahui keburukannya, maka kita serahkan kembali kepada Allah, kepada yang menciptakannya, yang maha sempurna. Insya Allah nanti Allah akan membukakan hidayah ya dalam hatinya. Baik, selanjutnya yang keenam adalah tetap jadikan ia pemimpin. Pemimpin berarti ini adalah untuk tugas istri ya. Tetap jadikan suamimu pemimpin, walaupun kamu tahu sebagai wakilnya kamu melihat jelas bagaimana kondisi pemimpinmu, kondisi pemimpinmu yang tidak sempurna. Ya, out of your expectation, keluar dari ekspektasimu. Walaupun keluar dari ekspektasimu, tapi tetap karena ada ikhlas dan yakin bahwa ia adalah jodoh terbaik dari Allah, maka tetap jadikan ia pemimpin. Ya, yang harus kamu hormati, yang harus kamu dukung, dan yang harus kamu layani dengan baik. Karena apa? Karena ikhlas dan yakin bahwa dia adalah yang terbaik untuk. Selanjutnya, apabila istri yang tak sebaik yang kamu kira, gitu ya, maka tetap jadikan ia wakil. Ya, wakil untuk apa? Wakil yang mana kamu punya tugas untuk membimbingnya. Ini tugas suami ya, membimbingnya. Bagaimana cara membimbingnya? Dengan lemah lembut. Ya, karena istri itu tercipta dari tulang yang bengkok, katanya guru saya dulu. Maka dari itu untuk meluruskannya itu pelan-pelan ya, dengan nasihat yang baik, pelan-pelan, tidak menyinggung perasaannya. Termasuk gitu juga dengan istri. Ketika suami keluar dari ekspektasimu, maka tetap memberikan nasihat dengan baik ya, agar tidak saling menjatuhkan satu sama lain ya. Insya Allah jika hal ini, 6 hal ini dapat dijalankan dengan baik, maka rumah tangga bahagia itu akan hadir ya. Tidak ada kasus perceraian lagi insya Allah ya. Karena apa? Karena yakin bahwa dia adalah jodoh terbaik dari Allah, dan pertemuan antara kedua pasangan tersebut itu tidak mungkin tanpa campur tangan Allah ya. Oleh karena itu harus ikhlas dan yakin, serta nilai pasangan dari segala macam aspek, jangan hanya pada satu aspek. Jangan merasa berada di atas, harus saling beriringan. Doakan ia. Dan yang terakhir adalah tetap tahu posisi diri, jika suami adalah pemimpin dan jika istri adalah wakil. Cukup sekian teman-teman yang dapat saya sampaikan. Semoga rumah tangga kita bahagia, sejahtera, dan selalu mendapatkan rahmat. Akhirul kalam, jangan lupa dukung channel saya dengan subscribe dan klik loncengnya. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.